Kalau terlapor tidak mau membuktikan, silakan. Kami bisa membuktikan ada penggelembungan. Kalau terlapor melepaskan haknya untuk tidak membuktikan, jangan halangi kami untuk membuktikan ada penggelembungan. Ini kursi Partai Demokrat yang dirampok Partai Amanat Nasional dengan cara-cara yang sudah sama-sama kita paham. Hukum positif kita pimpinan, hukum positif kita terkait dengan Perbawaslu 8 tahun 2022 itu sampai hari ini itu masih berlaku dan masih belum ada gugatan hingga membatalkan aturan hukum positif tersebut. Menurut saya itu yang tepat. Ada putusan Bawaslu-nya yang sudah kami hadirkan bahwa kalau ada input yang salah di hasil dengan input yang hasilnya di hasil, itu sengketa proses juga. Saya juga ingin mengatakan di sidang ini kita baru praduga pelanggaran administrasi. Jangan ada kata-kata mohon maaf profesor, merampok dan sebagainya, karena kita belum putusan. Ya, saya catat tadi di Kelurahan Rasul Lapula. Kita bisa lihat di situ, dia mulia, baik. Tapi bahwasanya kita fokus ke penggelembungan ini, jadi prosedurnya bisa adakah penandatanganan, adakah pencermatan, adakah itu bisa saja. Tapi bahwasanya pencermatan ada sekalipun, kalau logikanya seperti itu, tetapi ada penggelembungan, kan bukan berarti ada pencermatan tidak ada penggelembungan, kan logikanya begitu. Bukti penggelembungan itu dengan kasat mata, dengan telanjang. Tadi saya meminta majelis untuk diberi kesempatan menghadirkan dan teman-teman bisa lihat memang ada perbedaan C hasil dengan C salinan dengan D hasil. Nanti kasih teman-teman fotonya screenshot, jadi dikirim kemana, jadi bisa muncul di berita gitu. Ini loh contohnya, ini loh contohnya, ini contohnya. Belum dari kemarin? Iya, makanya karena diberikan. Dan itu kelihatan kan, tadi ada yang tiba-tiba suaranya 0 jadi 40, suaranya 2 jadi 35, kan kelihatan. Nah itu modusnya adalah ditaruh di suara partai, jadi suara partainya awalnya 0, jadi 40, ada di suara caleg, di suara partai modusnya. Kelihatan dan kita bisa membuktikan itu terjadi di 5 kecamatan di Kabupaten Banjar. Nah, terlapor memilih untuk tidak menjadikan bukti bantahan ya, membantah tapi tidak terbukti kan gitu. Kenapa? Ya karena nggak bisa bantah. Kalau saya yakin kalau dihadirkan C planonya pun begitu juga. Jadi saya dia memang ada penggelembungan. Kan tidak dihadirkan bukti tandingannya. Mekanisme persidangan ini bukan untuk adu tanding data. Ya, kita jelaskan nih kepada masyarakat supaya masyarakat umum memahami semuanya. Jangan sampai itu ada penggiringan opini. Jadi persidangan pada hari ini, persidangan kita hari ini, itu adalah persidangan mengenai administratif. Yang mana objeknya adalah terkait dengan mekanisme, tata cara, dan prosedur. Tidak ada menyebutkan terkait tanding-menanding data. Itu salah alamat. Makanya kita jelaskan kepada masyarakat, jangan sampai tergiring opini-opini yang tidak dapat dibenarkan. Kita harus tetap mengacu kepada hukum positif, kita harus tetap mengacu kepada peraturan Bawaslu, yang mana di dalam persidangan hari ini, itu agendanya adalah membuktikan apakah PPK kami, PPK yang kami wakili ini secara prosedural, mekanisme, dan tata cara secara aturan PKPU itu ada yang dilanggar. Jadi kita ingatkan, ini bukan terkait dengan proses adu tanding data, adu tanding suara besar di mana, yang kecil di mana, bukan seperti itu mekanisme sidangnya. Jadi kita perlu jelaskan kepada semua khalayak ramai, jangan terprovokasi dan jangan tergiring opini-opini yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Itu argumentasi kami. Jadi kalau ada yang mengatakan kami takut bersanding data, itu adalah argumentasi yang tidak dapat dibenarkan. Kami sebagai kuasa hukum membantah secara tegas argumentasi tersebut.
Saya memang diminta oleh pelapor ya untuk menjadi saksi ahli. Jadi saya menyampaikan sesuai dengan pengetahuan saya, pengalaman saya sebagai penyelenggara pemilu dan juga sebagai komisioner Komnas HAM yang terkait dengan hak konstitusional warga negara. Jadi saya kira pengalaman saya sebagai komisioner di KPU memang salah satu titik rawan di Provinsi Kalsel itu KPU Kabupaten Banjar ini sudah titik rawan ya. Karena memang jumlah luas wilayah dan kemudian jumlah pemilihnya cukup banyak. Hampir sama dengan Banjarmasin. Nah, sehingga memang kemungkinan terjadi pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi maupun perhitungan dalam pemungutan suara itu bisa saja terjadi. Dan saya kira forum ini salah satu forum untuk menguji apa yang diduga sebagai bentuk pelanggaran itu. Sehingga semua pihak diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikannya di forum ini, di persidangan ini. Saya kira seperti itu. Tapi Pian sendiri melihatnya di sisi ini bagaimana Pak? Sebagai saksi ya ahli. tentu sebagai saksi tadi memang kewenangan Bawaslu salah satunya adalah melakukan proses untuk menangani pelanggaran administrasi. Jadi kalau yang dipersoalkan tadi memang salah satunya adalah pelanggaran administrasi pemilu yang harus diselesaikan juga melalui mekanisme administrasi, yaitu salah satunya untuk koreksi administrasi terhadap dugaan kekeliruan yang bisa dibuktikan dalam proses persidangan Bawaslu. Saya kira seperti itu. Pak, ini kan hari terakhir nih hari ini rekapitulasi. Kalau kasus ini masih berjalan di Bawaslu daerah, apakah itu bakal berpengaruh nanti terhadap hasil nasional atau bagaimana? Ya saya kira memang kan kemudian kalau penetapan secara nasional kan rencana hari ini ya jadwal tahapannya gitu. Maka mau tidak mau memang ini menjadi bagian nanti dari proses sengketa hasil yang akan datang. Jadi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sengketa hasil yang akan dilakukan. Tapi bukan berarti lalu Bawaslu menyerahkan kewenangan itu kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi mereka punya kewenangan kok dalam beberapa hari ini untuk memutuskan, bahkan untuk melakukan koreksi administrasi terhadap dugaan-dugaan pelanggaran tadi. Karena tidak seluruh TPS juga kan di Kabupaten Banjar, hanya beberapa kecamatan dan beberapa TPS yang dipersoalkan, yang itu semua bisa terlacak. Sehingga harapannya kalau sini diselesaikan, maka tidak perlu ada proses di Mahkamah Konstitusi lagi. Seperti itu saya kira. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.